kasus tentang zakat fitrah ini adalah kasus yang hampir berulang setiap tahunnya. Jadi kebetulan kita juga pernah ada penyuluhan zakat bersama juga dengan Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, dan dari situ kita memang benar-benar ngerti fakta-fakta yang terjadi di antara panitia zakat saat ini. Jadi ada hal-hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, panitia zakat fitrah yang ada saat ini, bukan semuanya ya, kebanyakan orang ngurus zakat tapi nggak pernah belajar ilmu zakat. Itu fakta yang pertama. Yang kedua, mereka salah paham menganggap diri mereka amil, sehingga mereka kadang ngambil bagian untuk pribadi mereka. Padahal yang namanya amil itu ditunjuk oleh pemerintah yang sah. Dan Badan Amil Zakat Nasional tidak mengurus zakat fitrah. Jadi tidak ada panitia zakat yang amil, nggak ada. Yang ada hanya panitia statusnya dan merupakan wakil dari si pemberi zakat. Nah, apa beda panitia sama amil? Beda. Bedanya begini. Kalau Anda itu panitia, orang ngasih zakat ke Anda, itu tanggung jawabnya belum selesai, belum jadi, zakatnya belum sah. Sampai dari Anda sampai ke fakir miskin, itu baru zakatnya sah. Baru zakatnya sah. Jadi kalau ada orang ngasih zakat ke panitia dan panitia bawa terus kemudian berasnya pecah dan panitia inisiatif ganti, ini nggak sah. Kenapa? Yang niatin siapa? Yang niatin beras ini siapa? Itu panitia. Tapi kalau amil itu wakilnya fakir miskin. Kita ngasih ke amil, tanggungan zakat fitrah selesai. Tapi di Indonesia nggak ada amil untuk urusan zakat fitrah, nggak ada. Jadi kenapa? Karena Baznas merasa tidak sanggup kalau harus ngurusin zakat fitrahnya orang se-Indonesia. Makanya dipasrahkan kepada panitia. Nanti Badan Amil Zakat Nasional itu yang ngajarin bagaimana panitia ini bisa menyalurkan dan membagi zakat dengan baik dan benar. Jadi ini kesalahpahaman antara panitia dan amil zakat. Titik ini kita harus paham dulu poin yang ini. Kita lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu panitia nerima zakat nggak mau repot, bagikan langsung rata. Gimana hukumnya? Hukum zakatnya kalau dibagikan rata dan kena kepada orang yang bukan fakir miskin, maka zakatnya nggak sah. Jadi orang yang di rumah dia merasa udah nggak tahu apa-apa lagi, padahal sudah dikasihkan, tapi faktanya dia belum zakat di tahun itu. Kenapa? Karena dia memasrahkan pada panitia yang nggak ngerti ilmunya zakat. Terus panitia sebaiknya gimana, Beb? Panitia sebaiknya kalau terima, sebisa mungkin lo bisa jangan pakai dicampur, ditaker dah. Jangan pakai campur taker. Kenapa? Orang kalau ngasih beras kualitasnya bagus, terus ada yang ngasih beras lagi kualitasnya jelek, ketika dicampur gimana kira-kira? Fakir miskin dapatnya gimana? Bagus apa jelek? Kira-kira beras bagus campur sama beras jelek jadinya jelek, beras jelek campur sama beras bagus nggak jadi bagus. Ini kan rugi akhirnya. Kan rugi. Jadi jangan pakai dicampur-campur kalau bisa, saran saya. Memang kalau jadi panitia yang benar ngikuti fikih ya berat, tapi pahalanya besarnya luar biasa insyaallah. Paham ya? Logikanya paham kan? Ini ya, terang lagi. Saya panitia nih. Saya nerima zakat. Saya nerima zakat misalkan dari Pak Agus. Pak Agus berasnya paling top. Saya terima zakat. Nah, kemudian saya terima lagi misalkan Mas Hadi, dah saya buat contoh dari Mas Hadi. Mas Hadi kebetulan berasnya yang jelek. Ngapunten Mas, cuma contoh. Lah, terus kemudian berasnya Pak Agus sama berasnya Mas Hadi saya campur terus saya taker. Saya buat setengah kiloan. Lah, Pak Agus ini niatnya nyerahkan ke fakir miskin beras bagus apa beras jelek? Bagus. Sampai ke fakir miskin? Bagus apa jelek? Enggak bagus kan, intinya bukan bilang jelek, tapi enggak bagus kan. Nah, berarti ini melanggar haknya orang yang membayarkan zakat. Berarti di mix enggak boleh Ustaz ya? Di mix up.
Sebisa mungkin kalau tidak darurat jangan. Dan saya rasa nggak ada daruratnya. Jadi ya jangan aja. Jangan aja. Itu yang pertama ya, paham ya? Kemudian yang kedua, panitia nggak mau repot. Musa kutu kampung mampus bisa bagi rata semuanya. Warga kasih 3 kilo, takmirnya kasih 5 kilo. Padahal takmirnya mobilnya di rumahnya ada 2. Yang satu lagi takmirnya rumahnya 2. Satu lagi takmirnya istrinya 2 misalkan. Ya, orang mampu semuanya nih takmirnya. Tapi jatahnya 5 kilo, yang masyarakat yang nggak mampu jatahnya cuma 3 kilo. Itu namanya takmir zalim. Panitia zalim itu namanya. Nggak boleh. Terus gimana? Zakat itu ada 8 sasaran. Yang ada di surat At-Taubah ayat 60. Dari 8 sasaran ini saat ini, yang ada di sekitar kita yang paling lazim ada 2 golongan. Yang pertama fuqara, yang kedua masakin. Siapa sih Beb orang fuqara fakir ini siapa? Orang fakir itu adalah orang yang dia itu nggak punya penghasilan atau penghasilannya hanya nggak mencapai setengahnya kebutuhan. Kalau penghasilannya dia mungkin kebutuhan 1 juta, penghasilan cuma 300.000, ini fakir. Atau miskin itu penghasilan 700.000, kebutuhan 1 juta. Ini miskin ini miskin. Nah, dalam urusan zakat fitrah, yang zakat yang lainnya pun juga yang berhak dapat zakat ya mereka. Wah, berarti kita harus nanya, penghasilanmu berapa, kebutuhanmu berapa? Ya nggak usah nanya. Kira-kira kan aja. Gini, ada satu rumah tangga. Mohon maaf, yang laki, mohon maaf, supir angkot. Yang perempuan misalkan hanya buka warung kelontong. Punya anak 3, anaknya SD, SMP, SMA. Kita matematis saja. Penghasilan supir angkot dan warung kelontong biayai 3 anak ini berat apa enggak? Berat kan? Sekalipun mungkin karena orangnya sulit mungkin sering dapat rezeki yang tidak terduga-duga, tapi kasat matanya matematisnya penghasilan dia dengan kebutuhan dia itu lebih banyak kebutuhan dia. Maka orang ini adalah fakir miskin. Akhirnya ada fakir atau miskin. Kasihkan beras ke sana. Lah kalau Anda misalkan Anda rumongso merasa diri Anda mampu, kok terus Anda terima ada yang ngasih beras? Anda bilang begini, beras saya terima. Beras saya terima. Tapi nanti saya salurkan kepada fakir miskin karena saya termasuk orang mampu. Mungkin aja. Jadi yang panitia kan tidak terluka hatinya kan? Tapi kita membayar haknya sesuai dengan tepat sasaran. Nah, saran saya kalau Anda menemukan panitia sesuai dengan kriteria yang saya sebutkan tadi, silahkan titipkan ke sana. Kalau Anda nemu panitia sesuai dengan kriteria yang saya sebutkan tadi, paham kan tadi kriterianya? Anda nemu panitia yang kayak begitu, titipkan zakat fitrah Anda di sana, insya Allah ngerti ini panitianya. Tapi kalau panitia Anda tidak sesuai dengan kriteria yang saya sebutkan tadi, maka tolong panitia jangan pernah Anda tolak. Kasih uang aja untuk sedekah, atau Anda kasih beras sedekah. Nah, yang fitrah yang punya Anda sendiri, Anda bawa itu fitrah, setelah Anda niati, punya istri Anda niati, langsung Anda serahkan ke rumahnya fakir miskin, jauh lebih afdal itu. Anda serahkan Anda ke rumahnya fakir miskin. Atau kalau Anda sibuk, Anda titipkan ke orang yang dia itu akan nyampaikan amanat ini ke rumahnya fakir miskin. Tapi jangan lewat panitia, tapi perseorangan saja. Fulan zakat ini orang udah ngerti, titipkan ke dia zakat, tidak ada masalah. Jadi saya tidak mendiskreditkan panitia, tapi saya harus bicara fakta apa adanya. Panitia seperti kriteria yang saya sebutkan tadi, silahkan Anda titip di sana. Kalau belum begitu, ya silahkan Anda kasihkan sendiri. Berarti panitia ini panjang tangan dari muzaki. Betul saja. Ya. Panitia kepanjangan tangan dari muzaki, amil kepanjangan tangan dari fakir miskin. Bedanya di antara panitia dan amil. Nah.